Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat datang di GKI Kota Modern untuk mengikuti ibadah Minggu Raya 21 Januari 2024. Minggu ini merupakan minggu ketiga sesudah Epifani. Saat ini kami juga ingin menyapa pengunjung yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di tempat ini. Apakah ada dari setiap kita yang ada di sini yang baru mengikuti ibadah di tempat ini? Kami mohon bisa mengangkat tangan. Tidak ada? Ada. Oh, baik. Terima kasih Bapak, selamat datang. Bagi yang Bapak Ibu yang ada di samping kanan kiri boleh bersalaman. Apabila Bapak belum memiliki tempat ibadah yang tetap,
kami membuka pintu untuk bersama-sama beribadah di GKI Kota Modern. Sebelum memasuki ibadah, kami mohon perhatiannya untuk penyampaian beberapa warta. Ibadah dan pelayan firman. KU 1 berbahasa Indonesia Mandarin pukul 7.30 sudah dilaksanakan tadi. Kemudian kebaktian umum kedua saat ini berbahasa Indonesia diadakan pukul 10.00 WIB. Kebaktian ketiga berbahasa Indonesia dilaksanakan pukul 17.00 WIB. Ketiga kebaktian umum tersebut dilayani oleh Pendeta Alex Nanlohi dengan sorotan tema menangkap momentum hidup. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Pendaftaran kelas katekisasi. Kelas katekisasi untuk baptisan dewasa dan sidi akan dimulai pada hari Minggu 24 Maret 2024. Bagi saudara-saudari yang ingin mengikutinya, dapat mendaftar terlebih dahulu melalui sekretariat gereja atau melalui chat WhatsApp gereja di 0878 5574 8044. Persekutuan wilayah mengundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk hadir dan bersekutu bersama dalam persekutuan wilayah Kota Modern yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 pada waktu pukul 19.30 WIB yang akan dilayani oleh Evangelis Heri Subeno, bertempat di keluarga Bapak Yuanda Bareta, alamat Jalan Pribadi 3 nomor 72, Kelurahan Gerendeng, Karawaci. Mari kita jadikan persekutuan wilayah sebagai sarana bertumbuh bersama. Gerakan Ayo Nyoblos 2024. Kita mengetahui di tahun 2024 bangsa Indonesia akan melaksanakan pemilu. Sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab, Jemaat GKI perlu menyambut dan menyiapkan pemilu secara antusias dan positif agar pemilu menjadi momentum yang mentransformasi bangsa. Sehubungan dengan itu, gerakan Ayo Nyoblos di lingkup GKI Sinwil Jabar mengkoordinir sosialisasi atau kegiatan-kegiatan terkait partisipasi jemaat dalam pemilu melalui video berikut ini. Halo Sobre, Sobat NKRI, 14 Februari 2024, ayo nyoblos untuk Pilpres dan Pileg. Kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota atau Kabupaten. Setiap WNI berusia 17 tahun atau yang sudah atau pernah menikah berhak nyoblos, termasuk penyandang disabilitas. Pastikan Anda terdaftar di DPT yang bisa dicek di kelurahan atau online. Bagi yang tinggal di luar negeri, pastikan Anda terdaftar di KBRI setempat. Ada 3 pilihan untuk nyoblos, yaitu lewat pos, kotak suara keliling, atau nyoblos di TPS luar negeri. Nah, yang berencana nyoblos di luar kota karena pekerjaan, berobat, atau studi, ayo lapor ke kelurahan. Anda tetap bisa nyoblos di kota tujuan. Pastikan Anda hadir di TPS dari pukul 7 pagi agar terhindar dari antrian panjang. Ingat, TPS ditutup pukul 1 siang. Pemilu itu asik, jadi mari dalam demokrasi asik kita jadi pemilih yang asik. Sip. Janganlah sia-siakan waktumu. Ingat, 14 Februari 2024 berbondong-bondong ke TPS dan tentukan pilihan Anda.
Anda dan saya adalah anak-anak kandung yang sah dari Republik ini. Kita pemilik yang asik. Dan sebagai pemilik yang asik, mari kita nyoblos. Jangan lupa, ayo nyoblos. Jangan golput, supaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan berkarya di Indonesia. Terima kasih. Beda pilihan, gak masalah. Kita bikin pemilu 2024, pemilu yang asik. Yo ayo kita nyoblos. Satu suara berharga. Dipersembahkan oleh Demikianlah warta lisan hari ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Jemaat dipersilakan untuk menonaktifkan ponsel selama ibadah berlangsung. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan mengambil waktu teduh sejenak. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, bersama-sama memasuki hadirat-Nya dan memandang kemuliaan-Nya, sebab Ia Imam Besar Maha Agung, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan
sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sebut namanya, Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Menangkap momentum hidup merupakan tema yang akan menuntun ibadah kita saat ini. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata momen diartikan sebagai waktu yang pendek atau saat. Sementara momentum diterjemahkan menjadi saat yang tepat. Untuk dapat merasakan momentum anugerah yang datang dalam hidup kita, diperlukan kepekaan ilahi menangkap sinyal dari Tuhan. Tidak ada kesenangan yang tidak berlalu, tidak ada kedukaan yang tidak berlalu. Ketika hidup kita semakin terbangun, semakin berada pada tangan yang tepat, maka hidup kita akan terasa semakin cepat. Sangatlah penting kita sadari bahwa perjalanan hidup kita adalah tentang Tuhan yang memampukan kita menangkap momen atau momentum penting dalam kehidupan kita bersama Dia dan dunia di mana kita berada. Bahkan mampu melihat lebih utuh, menyeluruh semua momentum yang ada tanpa kehilangan keunikan dari setiap momennya. Ladang menguning, bait 1, 2, dan 3 kita pujikan. Ladang menguning di sekitarku, harus dituai segera. Suara Yesus memanggil aku agar sedia bekerja, jadi penuai di ladang dunia, taat berbakti pada yang punya, kepada Yesus Raja kasih, aku serahkan hidupku, jadi ibadah yang sejati dan persembahan yang kudus. Ini dunia makin bertingkah oleh kuasa maut kejam.
kasih, aku serahkan hidupku jadi ibadah yang sejati dan persembahan yang kudus. Aku terpanggil jadi saksinya, kabarkan Injil yang kudus agar semua umat di dunia percaya Yesus menebus. Api kasih-Nya biar menyala dalam hatiku selama-lamanya. Kepada Yesus Raja kasih, aku serahkan hidupku jadi ibadah yang sejati dan persembahan yang kudus. Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari kita masing-masing menyadari memang Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia mau menerima, merengkuh, dan merangkul kita. Firman-Nya berkuasa menata dan membaharui dunia. Namun seringkali kita jatuh dalam berbagai pikiran, tutur kata, dan perbuatan yang justru merusak tatanan kehidupan yang telah Ia ciptakan. Karena itu marilah di dalam kesempatan ini kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sejenak kita bersaat teduh secara pribadi. Ya Tuhan, dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, kami mengaku di hadapan-Mu, seperti pemazmur yang mengatakan bahwa sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Terangilah kami dalam cahaya wajah kemuliaan-Mu. Amin. Hidup
di dalam gerham kemuliaan-Nya. Dunia akan menjadi hidup yang kekal. Ikutlah jejak Tuhanmu. Dosa-dosa akan kekal. Kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah wajah mulianya. Di dalam gerham kemuliaan-Nya, dunia akan menjadi hampa. Janji-Nya tak pernah berubah. Dia bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injil-Nya. Bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah wajah mulianya. Di dalam gerham kemuliaan-Nya, dunia akan menjadi hampa. Jemaat saya undang berdiri. Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berita anugerah diambil dari Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Melihat di wajahmu kemuliaan.
sekali lagi, kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dengan tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Bejanamu untuk menyambut firman Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Kita ulang lagi dari atas, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku
dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk Sekali lagi mengiringmu, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa di dalam kita akan membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih kami boleh datang memuji memuliakan Engkau, Allah yang mengundang kami untuk boleh hadir di dalam ibadah ini. Kami berserah ya Tuhan, kami telah memuji-muji nama-Mu. Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga setiap kami yang mendengar, Tuhan tolong. Pada akhirnya, kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Mazmur 62 ayat 6-13 merupakan bacaan bertanggapan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Janganlah percaya kepada pemerasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Markus 1 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20.
Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema yang akan kita renungkan pagi hari ini adalah menangkap momen hidup atau menangkap momentum hidup. Secara sederhana, momentum berarti waktu. Dan menariknya, manusia kita ini hidup di dalam waktu. Waktu adalah aset paling berharga dalam hidup kita. Mengapa demikian, saudara? Waktu ini unik dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Kalau dalam hal harta, mungkin kita bisa lihat ada yang Tuhan kasih lebih, ada yang mungkin cukup secukupnya. Tentu sesuai kebutuhan kita. Tetapi waktu bicara tentang waktu, menariknya semua kita dapat waktu yang sama. Jadi di dalam hal waktu kita tidak bisa protes juga, saudara ya. Karena semua kita, baik dia anak-anak, orang dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan, mau dia bekerja atau tidak bekerja secara khusus, kita semua diberi waktu yang sama, 24 jam setiap hari. Ada yang kurang? Kita bilangnya selalu kurang waktu ya. Tapi sama, kita dapat 24 jam. Ada yang dikasih lebih? Saudara yang dikasihi Tuhan, dan waktu juga punya sifat yang menarik. Karena waktu tidak bisa disimpan. Ada Bapak Ibu, bank waktu? Yang ada itu bank uang, ya, nyimpen duit. Uang bisa dikejar, saudara. Prestasi juga bisa dikejar. Jabatan dapat kita raih. Tetapi yang namanya waktu itu terus berputar. Dan jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik, tahu-tahu kita kaget. Waktu kita sudah habis. Belakangan 2 tahun, 3 tahun terakhir ini, salah satu lagu yang populer di setiap kalangan, hidup ini adalah kesempatan. Mau tua muda, nyanyikan lagu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan melihat bagaimana Alkitab memberikan pemahaman mengenai waktu, dan bagaimana kita yang ada di dalamnya boleh menghidupinya, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang diberikan kesempatan di dalam kehidupan ini. Saya mengajak kita melihat 1 Korintus pasal yang ke-7.
ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. Kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Dalam leksionari ini adalah bagian dari surat yang diberikan untuk kita baca bersama. Saya akan mengajak yang laki-laki membaca ayat 29, yang perempuan membaca ayat 30, kita bersama-sama membaca ayat 31 ya. Jadi nanti laki-laki akan mulai lebih dulu ya, karena kami dicipta lebih dulu. Gitu ya. Mari yang pria mulai membaca. 1, 2 ya. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Sama-sama. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, membaca Alkitab harus di dalam konteksnya. Karena kalau kita pisahkan konteksnya, itu bisa jadi aneh. Khususnya ayat 29, Bapak-bapak suka lagi ayat itu ya. Orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Lalu nanti, ini kata Alkitab Mama. Papa mesti kelihatan bujangan. Wah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini ada di dalam konteksnya. Kalau saudara lihat sebelumnya, Paulus membahas tentang bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan menghayati panggilan yang mereka sudah terima dari Tuhan. Panggilan untuk melayani Tuhan, memberikan seluruh hidup kepada Tuhan. Tetapi realitanya, di dalam dunia ini ada begitu banyak relasi di sekitar kita yang kalau kita tidak atur baik-baik, bisa jadi kita justru lupa relasi dengan Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, dalam kaitan ini Paulus sedang mengingatkan, oke lah, begini saja. Mungkin dulunya sebelum menikah dekat sama Tuhan. Habis menikah kan repot, sibuk. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Makanya Paulus bilang, mari kembali ke titik nol. Kayak di SPBU ya, mulai dari nol ya. Dari mana itu? Yang beristri. Ingatlah, seolah-olah kamu tidak beristri. Seperti apa dulu kehidupanmu? Kira-kira seperti itu. Nah ini adalah orang-orang yang nampaknya dulunya begitu fokus dekat dengan Tuhan. Dalam hidup ada suka, ada duka. Makanya Paulus ingatkan orang-orang yang menangis. Kalau kita terus hanya menangis, meratapi diri. Yang senang, terus senang. Jangan-jangan lupa. Hidup juga ada punya kesedihan. Sehingga Paulus ingatkan kepada mereka. Masalah orang-orang yang membeli, punya aset ini dan itu. Makanya perhatikan kalimatnya ayat 31. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi. Seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Apa yang Paulus mau ingatkan? Sebenarnya kuncinya ayat 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Yaitu waktu telah singkat. Ada begitu banyak relasi di sekitar kita. Waktu kita begitu singkat. Maka jangan lupa untuk memprioritaskan juga relasi dengan Tuhan. Menangkap momentum hidup. Itulah yang menjadi tema kita pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana saudara menjalani kehidupan hari demi hari, secara khusus di dalam kaitan dengan waktu. Kalau bicara tentang waktu, apakah saudara adalah orang-orang yang bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan kasih? Bagi jemaat Korintus yang begitu sibuk, kota Korintus itu kota metropolitan pada masa itu. Ada banyak hal yang mereka bisa lakukan di dalam kota itu. Tetapi Paulus memberikan mereka kesadaran akan waktu.
Paulus menekankan pentingnya hidup dengan kesadaran bahwa waktu kita terbatas, menggunakan setiap kesempatan yang diberikan Allah dengan bijak. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang dalam hidup bicara Tuhan, 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 tapi realitanya tidak punya waktu dengan Tuhan. Saya banyak melayani anak remaja, anak siswa, mahasiswa. Kadang-kadang kalau ngobrol sama mereka, apalagi kalau tahu kita hamba Tuhan, wah langsung tiba-tiba jadi rohani juga anaknya ya. Oh iya Kak, gimana kabar? Puji Tuhan. Wih, yang hamba Tuhan saya, yang puji Tuhan dia. Lalu kemudian biasanya suka nanya ya, anak remaja, kalau anak SMA apalagi gitu ya. Kak, saya ingin tahu Tuhan mau apa dalam hidup saya? Apa rencana Tuhan dalam hidup saya? Bagaimana Tuhan berkenan terhadap hidup saya? Tuhan terus ngomongnya, hebat sekali ya. Saya tanya sama dia, wah, kau deket dong sama Tuhan ya. Rajin saat teduh. Nah itulah Kak masalahnya, sibuk banget. Rajin baca Alkitab, nah itulah Kak masalahnya. Rajin doa, itulah Kak masalahnya. Nggak ada waktu. Bagaimana saat teduhmu dek? Teduh sekali. Mau tahu rencana Tuhan. Bicaranya Tuhan mau apa, Tuhan mau apa. Tidak kasih waktu untuk mendengarkan Tuhan. Saudara mungkin kira-kira seperti inilah kehidupan yang terjadi di jemaat Korintus. Karena itu Paulus mengingatkan mereka, waktu itu terbatas. Silakan lakukan hal-hal yang harus engkau lakukan dengan hidupmu. Tapi ingat bahwa engkau pun harus berelasi dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dikasih waktu yang sama 24 jam. Berapa banyak kita kasih sama Tuhan ya? Nah itu perlu jadi perenungan kita. Ada yang bilang ya semua waktu memang punya Tuhan Pak. Ya puji Tuhan, berarti semua waktu harus untuk Tuhan. Tapi apa berarti nggak usah kerja? Oh tidak demikian. Cara pikirnya adalah dalam waktu bekerja pun kiranya Tuhan dimuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan Mazmur kita tadi, pemazmur pun mengatakan doanya. Perhatikan ayat yang ke-9, Mazmur 62. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Percaya kepada Tuhan setiap waktu, bukan sewaktu-waktu. Dalam menghadapi tantangan kehidupan. Kalau lihat mazmurnya itu ya, itu mazmur banyak pergumulan pemazmur. Tetapi kemudian menghadapi tantangan, kita diajak untuk tetap berharap, tetap percaya pada Tuhan sekali lagi setiap waktu. Kehadiran Allah dalam hidup umatnya tidak hanya saat momen-momen besar, tetapi di dalam keseharian. Kembali lagi pengalaman melayani mahasiswa, biasanya di kampus itu, kalau hari Jumat ada yang Muslim sholat, yang Kristen biasanya ibadah ya. Itu biasanya terjadi setiap minggu. Terus saudara tahu, kapan biasanya persekutuan di kampus rame? Kalau minggu depannya ujian. Datang tuh semua ya. Kalau ada KPK sorgawi ketangkep kita semua. Penjilat. Cari Tuhan karena ingin sesuatu dari Tuhan. Inilah realita kehidupan di mana kita seringkali mungkin hanya cari Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan. Tetapi hari ini kita diingatkan. Percayalah kepadanya setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya setiap waktu. Yesus teladan kita di dalam waktu. Injil yang kita baca tadi, kalau saudara lihat, ayat yang kita baca Markus 1, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah, katanya, perhatikan, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat.
Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus tahu waktu yang tepat memulai pelayanannya. Dia punya sense kesadaran akan waktu. Dan menariknya, itu menjadi momentum ketika akhirnya murid-murid juga meresponi panggilan Yesus. Murid-muridnya meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus, menangkap momentum yang diberikan Allah. Kita pun dipanggil untuk siap meninggalkan kenyamanan kita demi mengikuti rencana Allah. Saudara, kalau Tuhan kasih kita waktu, kira-kira waktu itu hanya untuk diri kita sajakah? Ataukah di dalamnya juga Tuhan menitipkan, sama seperti Kristus memberitakan Injil Allah? Maka kiranya kita bisa menangkap apa yang menjadi kerinduan Allah, memberikan waktu kepada kita, supaya kita juga mempersembahkan hidup kita kepada Dia, bahkan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Saudara, yang menarik waktu memperhatikan semua hal tentang waktu ini, di dalam bahasa Yunani ada 3 kata yang dipakai untuk waktu. Alkitab kita, Perjanjian Baru, aslinya berbahasa Yunani. Ya, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, konsep waktu di dalam bahasa Yunani. Yang pertama ada yang namanya kronos, saudara. Kronos ini waktu secara umum. Nah, dari situ kita dapat kata kronologi. Lalu yang kedua, ada konsep waktu yaitu kairos. Tadi sudah dibacakan dari KBBI ya, waktu yang pendek, waktu yang sebenarnya lebih tepat diterjemahkan kesempatan. Jadi itu tidak terulang. Makanya kronos itu terulang. Misalnya ya, pagi-pagi bangun. Habis bangun, sikat gigi, mandi, sarapan, berangkat kerja. Mungkin begitu rutinitasnya. Besok bangun, sikat gigi, mandi, sarapan, berangkat kerja. Lusa, begitu lagi. Itu kronologi, terulang. Nah, yang jangan terulang gitu ya. Misalnya bangun pagi, sikat gigi, ketelan sikat giginya. Jangan ya, itu kairos jadinya. Tapi kairos yang negatif ya, kesempatan, ketelan. Tapi kalau saudara misalnya hari ini telan sikat gigi, besok telan lagi, lusa telan lagi, saudara jadi kronos lagi. Nah, ada lagi waktu yang namanya aion, bukan mol. Ini pakai I, bukan pakai A. Bukan pakai E. Aion ini artinya waktu yang kekal. Jadi, kalau kita gambarkan dalam timeline grafik, kira-kira begini ya. Ada waktu yang kekal, di dalamnya ada kronos. Misalnya dari manusia lahir sampai meninggal. Ya, kita punya kronosnya. Tetapi kemudian di dalam kronos itu ada kairos-kairos yang tidak terulang. Nah, ini mirip kayak kita bikin CV, saudara ya. Lahir tanggal segini. Meninggalnya kan belum ya, jangan tulis tanggalnya. Nah, lalu kemudian usia segini SD, SMP, ada tahunnya. Kalau saudara misalnya ngulang SD kan langsung ketahuan dari CV ya. Ngulang dia ya. SD, SMP, SMA, kuliahnya kalau mungkin ada yang kuliah. Lalu kemudian karirnya. Itu biasanya itu kairos, 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 kairos. Jadi kalau kita sederhanakan sebenarnya di dalam kronos yang panjang, sebenarnya itu adalah kumpulan kairos. Gitu ya. Dan ini mempengaruhi cara pikir. Coba kita sama-sama tes ya. Kalau Bapak Ibu punya cara pikir begini. Enggak gereja minggu depan masih ada minggu. Enggak gereja hari ini masih ada minggu depan. Enggak gereja minggu depan masih ada minggu depannya lagi. Itu cara pikir saudara adalah kronos. Enggak datang hari ini enggak apa-apalah. Nanti kan masih ada minggu depan. Siapa tahu ini terakhir kali saudara ke gereja. Sorry ya, jangan takut ya. Tapi kadang-kadang kita tuh suka berasa waktu itu santai, easy going. Tapi Alkitab ingatkan kita
bahwa kita punya sense akan waktu yang menyadari itu mungkin adalah waktu yang tidak bisa diulang lagi. Dan memang tidak terulang. Hari ini tidak sama dengan kemarin, tidak sama dengan besok. Tidak terulang. Tapi sama kok Pak, kerjanya masih pergi ke kantor yang sama. Tapi ingat, itu kesempatan yang Tuhan kasih. Makanya saudara, saya senang dengan lagu itu ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Di bagian akhir lagu itu, kalimat itu selalu menyadarkan saya. Sebab hari ini Tuhan adakan, ini bukan saya yang adain. Hari ini bukan sama kayak kemarin, nanti besok keulang lagi. Hari ini Tuhan adakan. Syukur bagimu. Saudara, kesempatan yang Tuhan berikan menjadi kesempatan yang saudara dan saya seharusnya mengambilnya, menghidupinya, memakainya bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, orang Yunani itu ngajarin anaknya tentang banyak hal itu sebenarnya dari mitologi mereka. Dan dalam mitologi Yunani, semua itu ada dewanya, termasuk dewa kesempatan. Namanya dewa Kairos. Nah, ini gambarnya kalau Bapak Ibu googling ya. Dewa Kairos itu digambarkan sebagai seorang laki-laki yang jalannya sangat cepat karena ada sayap di kakinya. Jadi dia kalau jalan tuh cepat banget. Tapi yang menarik, nah maaf ya Bapak Ibu ya, saya nggak menyinggung siapa-siapa ya. Dewa Kairos itu botak. Nggak usah lihat-lihat yang mana yang botak, nggak usah. Dewa Kairos itu botak, tapi botaknya cuma di belakang. Licin di belakang, di depannya ada jambul. Kayak gogon ya. Itulah cara orang Yunani mengajarkan anaknya tentang kesempatan. Kalau kamu mengejar kesempatan, ingat, dia jalannya sangat cepat. Karena ada sayap di kakinya. Kalaupun kamu bisa mengejar dia, dari belakang kamu tarik rambutnya. Botak. Licin. Maka kesempatan harus kamu raih dari depan. Karena jambulnya di depan, saudara ya. Nanti kalau saudara lihat orang seperti itu, dewa kesempatan. Ya, ada beberapa orang yang memang kayaknya stylenya gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan menjadi apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ini bukan sekadar waktu secara umum. Ini momentum yang mungkin, saya selalu pakai kata mungkin ya, tidak terulang lagi. Siapa tahu ini hari terakhir saudara bisa datang ke gereja seperti ini. Oh nggak apa-apa, masih ada minggu depan. Oh masih ada bulan depan. Cara pikir kita harusnya, Tuhan tolong saya menggunakan setiap kesempatan. Dan itulah yang menjadi petunjuk bagi kita tadi. Di berita anugerah yang dibacakan. Bapak Ibu ingat ya. Kalau kebaktian jangan dilewatin ayat-ayat dibacakan itu semua ada pesan Tuhan di situ. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu. Saudara, saya sudah cek ya. Dalam bahasa asli Yunani, di Matius tadi, waktunya sudah genap. Yesus katakan itu dipakai kata kairos. Di dalam kalimat Paulus, waktu sudah dekat. Itu dia pakai juga kata kairos. Dan di sini, kata waktu dipakai juga kairos. Karena itu Alkitab terjemahan berbahasa Inggris NIV, New International Version, bahkan menggunakan istilah opportunity. Jadi bukan sekadar make the most of every time, tetapi making the most of every opportunity. Setiap kesempatan. Hidup itu adalah kesempatan yang harusnya saudara dan saya pakai. Kita sudah masuk tahun 2024. Ini kesempatan. Saudara, masuk 2024, banyak resolusi? Ada berapa yang gagal? Atau saudara mungkin sudah merancang resolusi tahun depan ya, untuk akan dijalankan per 1 Januari 2025. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan.
Kalau tadi ayat 15 dan 16. Kadang kita lupa. Mengapa harus pakai waktu? Untuk apa waktu itu? Perhatikan ayat 17-nya. Ayat 15 kita baca tadi, ayat 16 kita baca. Pergunakanlah waktu yang ada. Untuk apa? Perhatikan 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau saudara adalah orang-orang yang menangkap momentum Tuhan, saudara akan pakai juga waktu-waktumu untuk membangun relasi dengan Tuhan. Karena tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dan mau kerjakan lewat hidup saudara. Jadi menangkap momentum hidup berarti aktif terlibat dalam rencana Allah. Dengan kita mengenali, menanggapi, dan juga memusatkan hidup kita kepada kehendak Allah. Mari jadikan setiap detik kehidupan ini berharga dengan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan dan kemajuan kerajaan. Saudara, sebenarnya saya waktu memperhatikan mengenai waktu ini, saudara lihat lagi ayatnya ya. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Tapi apa aplikasi memperhatikan dengan seksama hidup? Ternyata dikaitkan dengan penggunaan waktu. Jadi lihat cara Paulus menjelaskan. Hai, hidup bijaksana, hidup baik-baik. Tapi dari apa itu dinilai? Dari penggunaan waktumu. Dan bagaimana penggunaan waktumu itu terkait dengan mengerti kehendak Allah. Makanya kalau merenungkan ini, saudara, ada orang bilang, wah, time is money. Betul, time is money? Alkitab mengatakan hal yang lebih mendalam. Time is not money. Time is life. Orang lain biasanya akan menilai siapa kita tergantung bagaimana kita pakai waktu kita. Ya, orang menilai hidup kita atau memberi nama kepada kita tergantung kita pakai waktu kita. Misalnya kalau kita pakai hari ini mabok, besok mabok, lusa mabok, bulan depan mabok, orang bilang kita mabok. Nggak ada kan yang kalau waktunya semua dipakai, oh dia adalah seorang yang rajin. Nggak bisa. Hari ini malas, besok malas, lusa malas, 2 tahun lalu malas, 2 tahun depan juga malas. Namanya pemalas. Saudara dipanggil berdasarkan how you spend your time. Seringkali begitulah hidup. Maka hari ini, mari kita sadari. Ternyata hidup itu singkat waktunya. Saudara pernah sadar itu enggak? Singkat loh. Saya kasih contoh ya. Coba bayangkan saudara di usia 24. Ada yang di sini usianya 24? Banyak yang lebih ya. Banyak yang kurang juga ya. Tapi coba bayangkan kalau saudara usia 24. Pas di ulang tahun ke-24. Coba sadari waktu hidup. Kalau Bapak Ibu bilang saya 48 Pak. Nah tinggal kali 2. Saudara, kalau saudara tidur 1 hari, tidurnya 8 jam, maka di usia 28 tahun, saudara sudah tidur? Ini hitung-hitungan matematika sederhana. Kalau 1 hari tidur 8 jam, begitu usia 24 tahun, berarti sudah tidur 8 tahun. Usia 24, tidur 8 tahun, meleknya cuma 16 tahun. Singkat ya. Hai saudara yang ulang tahun 24 tahun. Sebagiannya tidur. Belum lagi kalau kita yang lain-lain ya. Ini kan perhitungan kasar ya. Makan sehari 1 jam. Berarti udah makan 1 tahun. Mandi 1 jam. 1 tahun. Nonton 2 jam. Ah kurang ya. Kalau anak sekarang tambah. Main game 3 jam. Sisiran. Ya ampun. Aku udah sisiran setengah tahun. Coba, jadi yang benar-benar aktivitas bermakna yang mana saudara? Hebat ya? Coba pikir-pikir. Di usia 24 tahun ternyata makan 1 tahun. Makan tambah mandi 2 tahun. Tambah nonton 4 tahun. Plus tadi 8 tahun. Ya ampun, hidup tuh apa sih?
Makanya Paulus ingatkan jemaat. Orang suka bilang, iya Pak, saya mau ikut time management, ada training time management. Saudara, bagi saya itu agak nggak masuk akal. Ikut cara mengatur waktu, Waktu itu sama 24 jam. Kalau ngatur duit saya ngerti, karena duit saudara kurang kali. Duit saya juga. Makanya harus diatur, karena duitnya setiap kita beda-beda, tapi maunya sama. Itu susahnya kan? Saudara yang uangnya dikit sama uangnya banyak tetap aja mau HP baru. Nah, jadi kan mau nggak mau diatur kan? Tapi kalau dibilang atur waktu, coba. Emangnya ada yang dapat 24, 25, ada yang dapat 23. Mari kita atur waktu kita. Ya elah, waktunya sama saudara. Berarti apa yang harus diatur? Hidup. Time management is actually life management. Karena kita semua dikasih hal yang sama dalam jumlah. Makanya mari kita pusatkan. Fokus hidup. Harusnya memuliakan Tuhan. Saudara jangan dikotomis ya. Saya senang dengan gambar ini. Kenapa? Karena gambar ini menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Dan kemudian seluruh aspek hidup akan kita pusatkan. Yang belajar, yang studi, yang kerja, rekreasi. Biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena biasanya ada juga yang diajarkan pakai tangga ya. Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, studi nomor 3, pacar nomor 4. Saya pikir yang kalau di ranking begitu jadinya nggak enak ya. Ini gambar yang lebih tepat. Semuanya berfokus kepada Tuhan. Nah sekarang supaya kita pulang dengan aplikasi ya. Banyak orang hanya senang dengar khotbah. Sekarang saudara harus pikir aplikasi. Ulang ada yang saya dan saudara kiranya boleh atur ulang dalam hidup kita. Ya. Ini baru masuk hari keberapa di tahun 2024 nih ya. Mari saudara atur ulang hidup kita. Kita bikin resolusi mulai hari ini. Dalam hal apa? Dalam hal waktu. Dalam hal menggunakan waktu. Paling sederhana saudara adalah pikirkan ini. Apa perbedaan antara sisa dan sisi? Jangan bilang, oh sisa pakai apa? Sisi pakai I. Ya ampun. Sisa sama sisi. Saya kasih contoh ya. Kalau misalnya ada makanan nih ya. Ada makanan di piring besar. Lalu kemudian saya makan. Oh udah kenyang. Ada dikit. Namanya sisa. Kalau sisi. Sebelum makan. Sisihin dulu ya. Nah. Lebih terhormat dikasih makanan sisa apa sisi? Kemarin sisa orang juga saudara ambil. Lebih terhormat dikasih makanan? Sisi ya. Sekarang pertanyaannya. Waktu yang kita kasih sama Tuhan, sisa atau sisi? Jawabnya pelan-pelan aja, malu. Saya layani anak siswa, dia jawab, sisa apa sisi? Sisa sih. Biar semua mencakup saudara ya. Memang dari situ dulu lah pikiran kita ya. Waktu sudah dekat, sisihkan waktu. Saya mulai tahun ini olahraga lagi. Karena biasa ya. Kalau ketemu hamba Tuhan, Bapak makin makmur. Susah jadi hamba Tuhan ya. Terlalu gendut dibilang makmur. Males itu, gak kerja itu. Terlalu kurus, jemaat kasih vitamin. Saudara saya kadang mikir ya. Kalau saya bisa sisihkan waktu untuk berolahraga. Karena itu penting. Pertanyaannya, relasi dengan Tuhan penting gak? Untuk hal yang penting biasanya orang rela sisihkan waktu, uang, tenaga. Kalau kita atur lagi hidup kita tahun ini, ada nggak waktu yang kita sisihkan untuk Tuhan? Jangan disisakan saja ya. Aduh pulang capek udah malam, aduh ya udah doalah sebelum tidur daripada dikutuk. Jadi ternyata kita tidur pun doanya pun mungkin di waktu-waktu sisa. Saudara agak beda ya.
Saya tanya sama anak remaja ini, saya banyak contohnya remaja aja karena saya deket aja. Saya nggak menghakimi siapa-siapa. Anak remaja bilang gitu, iya kak susah waktu doa. Saya bilang kamu doanya jam berapa? Ya malam lah, sebelum tidur. Kamu tidur jam berapa? Jam 10 malam kak. Kamu tidur jam 10, kamu doa? Ya 10 kurang 2 lah, 10 kurang 3 lah. Jadi saya bilang, apa masalahmu? Kadang ngantuk kak. Betul kamu ngantuk karena kamu doa di jam tidur. Itu nggak tahu ya siapa yang ngajarin kita. Doa sebelum tidur. Kayaknya semua diajarin begitu dari kecil ya. Tapi itu kan waktu-waktu rawan. Pernah kalau datang doa, Tuhan, aku begini-begini hari ini Tuhan, amin. Tiba-tiba, aku ngomong apa barusan? Pernah gitu nggak? Karena kita datangnya di jam tidur. Ini tips aja ya. Kalau berdoa di jam-jam yang kita sedang sadar, saudara. Ngeh, tahu ngeh? Orang Batak bilangnya ngeh. Kalau saudara tidur jam 10, bagusnya doa waktu sadarnya jam berapa? Nggak apa-apa kan jam 8 malam, doa sebentar ya, masuk kamar, berdoa 8 sampai 8 lewat 10. Jadi kita lagi sadar itu ya, kita doa. Nanti waktu mau tidur doanya singkat. Tuhan mau bobo, bangunkan besok pagi, amin. Daripada pas mau bobo, Tuhan aku ingin berdoa untuk seluruh dunia. Seluruh dunia. Nggak sampai 2 menit. Aminnya besok pagi. Tuhan lamakan aku berdoa. Coba kalau saudara datang sama saya, Pak Pendeta boleh ngobrol? Boleh, silakan. Kalau saudara bilang, wah jadi gini loh Pak Pendeta. Saya itu sebenarnya orangnya, Pak bangun Pak. Oh iya, sampai mana tadi Pak? Oh jadi begini Pak, jadi sebenarnya istri saya itu ya Pak, orangnya dia sopan nggak gitu? Tapi kita sama Tuhan suka gitu. Tuhan dengar ya saya mau doa ya. Saudara, kadang-kadang bukan masalah kita nggak berdoa, tapi kita tidak menyisihkan waktu untuk berdoa. Kita doa sih, tapi di jam-jam sisa, di sisa-sisa kehidupanku. Nah, karena itu saudara, mari kita atur lagi ya. Jam berapa berdoa, jam berapa membaca Alkitab, jam berapa. Ke gereja juga begitu ya. Maksudnya banyak pertengkaran di rumah itu waktu mau gereja. Iya. Satu udah di mobil, yang satu masih dandan. Nah, jadi ini hari Minggu itu banyak yang datang ibadah itu nggak sejahtera. Habis marahan tadi. Udah keluar dandan, cuma gitu dandannya. Udah lama cuma gitu. Nggak berubah gitu saudara. Sorry. Jadi mari ya saudara, kita sisihkan waktu, ya bangun lebih pagi. Kenapa ya? Untuk main game, anak-anak kasih waktu. Untuk nonton drakor 16 episode lagi. Kita kasih waktu. Samdalri misalnya, apalah ya. Tapi untuk baca Alkitab, datang ke gereja, untuk datang ibadah, kita kasih nggak waktu-waktu terbaik kita? Karena itu saudara dan saya mungkin perlu atur lagi hidup kita ya. Bukan waktunya yang diatur ya. Hidupmu yang diatur, hidupku yang diatur. To change your life, you need to change your priority. Hari ini minta Tuhan segarkan kita. Bukan supaya kita jadi orang-orang yang hanya sekedar melakukan banyak hal. Tapi di dalam hidup terlihat jelas sepenting apa Tuhan bagi hidup kita. Dan itu dibuktikan dengan waktu-waktu yang kita sisihkan untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepadanya, berdoa kepadanya, membaca firman-Nya, bersekutu dengan jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Kita hidup hanya satu kali. Dan dalam hidup yang satu kali itu, kita dikasih kesempatan untuk mengenal Tuhan.
hidup di dalam anugerahnya, rencananya. Maka hari ini, di hadapan Tuhan, maukah kita datang dan menyerahkan diri kita? Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini berkata, Tuhan, saya mau hidup di dalam kairos yang Kau berikan. Saya mau mengatur lagi hidup saya, supaya sungguh saya hidup juga untuk mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu. Ketika lagu ini dimainkan sekali lagi, mari kita berdoa di dalam hati. Nyanyikan lagu ini dalam hati kita sebagai doa kita. Kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Katakan, Tuhan terima kasih. Hidup ini kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini adalah kesempatan. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak buat firman-Mu. Firman yang menuntun mengarahkan hidup kami untuk kembali melihat setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Supaya kami pada akhirnya bukan melewatkan kesempatan-kesempatan itu, melakukan segala hal yang kami mau saja. Tetapi di dalamnya kami melalaikan untuk mengenal dan juga bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya hari ini kami boleh memberikan hidup kami sepenuhnya untuk menjadi hidup yang Engkau terus tuntun, terus pimpin, supaya kami juga semakin bertumbuh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, lihat setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu pagi hari ini, agar sungguh Tuhan, Engkau menerima seluruh persembahan diri kami, yang mau memberikan waktu-waktu terbaik kami, waktu-waktu yang kami sisihkan, juga untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini dan masa depan, serta mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari satukan hati, menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, kesempatan ibadah Engkau berikan sekali lagi. Terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Kami mohon, kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh menangkap momentum Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami bukan mengikuti semua hal yang kami mau ataupun yang dunia tawarkan. Tapi kami juga boleh semakin melihat rencana Allah tergenapi di dalam dan melalui hidup kami. Saat ini kami menaikkan syafaat kami ya Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur bersama jemaat-jemaat kami yang hari
hari-hari ini juga mensyukuri anugerah Tuhan. Mereka yang diberikan pertambahan usia, baik itu juga usia di dalam kelahiran maupun juga di ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur sukacita sejati kiranya mereka alami di dalam Engkau. Mereka yang bersukacita karena kelulusan promosi jabatan, kiranya Tuhan juga boleh memberikan sukacita itu sempurna di dalam Engkau. Kami ingat saudara-saudara kami yang mungkin dalam duka cita, Tuhan yang memberikan penghiburan dan juga terus hadir di dalam segala pergumulan. Secara khusus kami mengingat jemaat Tuhan yang ada di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Engkau Allah yang mengenal anak-anak-Mu satu persatu, yang kami sebutkan nama-nama mereka sebagai penyerahan kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Yulia Mastora, kami berdoa untuk Ibu Kensi, kami berdoa untuk Bapak Winarto, kami berdoa untuk Mama dari Diaken Susianawati, kami berdoa untuk Bapak Sumiarso, dan juga kami berdoa untuk Bapak Herman Santoso. Kami sungguh menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau mengenal pergumulan sakit penyakit mereka yang sekarang di dalam perawatan, Tuhan tolong. Yang di dalam pemulihan ini kiranya mereka mengalami pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Kami berdoa untuk makanan, minuman, obat-obatan, perawatan, kasih sayang dari keluarga, biarlah menjadi alat Tuhan untuk membawa kesembuhan, pemulihan bagi saudara-saudara kami ini. Tuhan terima kasih, dan biarlah di dalam masa-masa kelemahan tubuh mereka tetap iman kepada Tuhan, boleh terus mereka miliki, berpegang, berserah hanya kepada Tuhan. Terima kasih banyak. Hari ini kami juga menyerahkan kepadamu untuk gereja Tuhan di tempat ini, GKI Kota Modern. Berkatilah untuk seluruh hamba Tuhan yang ada, seluruh majelis, dan juga semua komisi-komisi yang ada, seluruh jemaat Tuhan. Kiranya menjadi satu gerak langkah yang indah. Kami bersaksi bersama-sama menyatakan Tuhan bagi dunia di sekitar kami. Berkatilah seluruh program yang ada boleh dilakukan untuk membawa pertumbuhan iman kepada jemaat, membawa kesaksian yang semakin nyata akan tubuh Kristus di tengah dunia ini. Kami ingat juga ya Tuhan, untuk bangsa kami Indonesia. Di tengah-tengah persiapan pesta demokrasi 14 Februari, kami berdoa Tuhan yang kiranya berkarya. Tuhan memakai semua hal yang sedang disiapkan. Dan kami berdoa berikanlah bagi bangsa kami pemimpin-pemimpin yang juga takut akan Tuhan. Mereka yang peduli dengan masyarakat. Dan kami berdoa kiranya pesta demokrasi ini boleh berjalan dengan aman, dengan adil, dan jauhkan bangsa kami dari perpecahan. Jauhkan bangsa kami dari fitnah satu sama lain. Dan berkati agar kiranya gereja Tuhan boleh berperan juga di tengah-tengah situasi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi perdamaian dunia. Kerinduan kami Engkau Allah yang adalah Raja Damai, kiranya boleh hadir, memakai lembaga-lembaga internasional, boleh mendesak terciptanya perdamaian. Kami berdoa untuk Rusia, Ukraina, untuk Israel, Palestina. Kiranya damai Tuhan boleh hadir di sana. Dan untuk orang-orang yang juga mengenal Engkau, biarlah mereka terus berserah dan memohon kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang bukan hanya mendengar doa, tetapi Allah yang sanggup menjawab, melampaui semua yang kami doakan. Karena kami datang di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Nas persembahan saat ini diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mengiringi persembahan kita, mari kita pujikan. Sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita pujikan PKJ 22
265, bait 1 dan 2, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita pujikan lagi bait yang pertama. Bukan karena upahmu dan Jemaat, saya undang bangkit berdiri. kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat di mana kami bersama meneduhkan hati, beribadah menyembah-Mu, bahkan diberikan waktu sejenak untuk bisa mendengarkan firman-Mu yang menjadi bagian di dalam mengarahkan kehidupan kami. Kami mau menyerahkan Pendeta Alex Nanlohi, hamba-Mu yang telah menerima panggilan-Mu. Tuhan terus berkati kesehariannya, Tuhan terus perlengkapi dalam pelayanannya, dan dengan pimpinan penuh Roh Kudus, hamba-Mu ini tidak akan kekurangan hal yang baik sepanjang hidupnya. Terima kasih Tuhan, jika Engkau melibatkan kami di dalam ibadah saat ini melalui persembahan. Tuhan sucikan, supaya layak dipakai untuk menata pelayanan di GKI Kota Modern. Tambah-tambahkanlah hikmat bijaksana bagi mereka, baik yang mengelola maupun yang akan memakai persembahan ini. Sehingga persembahan ini memberkati setiap jemaat-Mu dan nama Tuhan yang selalu ditinggikan.
Berkati juga setiap kami di dalam menjalani tanggung jawab, dapat kami lakukan dengan baik dan dengan penuh sukacita. Oleh karena kami meyakini Allah menolong kami, dan kesemuanya itu akan mendatangkan berkat bagi kehidupan kami pun bagi keluarga kami. Kuatkanlah kami dalam menerima setiap tantangan, boleh kami hadapi dengan terus berpengharapan di dalam Tuhan, bahkan mampu mensyukuri setiap keadaan, sekalipun di saat kehidupan yang tidak mudah. Ya Bapa, dengar dan kabulkanlah doa kami, yang kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penebus kami yang setia. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan pujikan PKJ 188, bait 1 dan 2, yang merupakan nyanyian pengutusan. Lihatlah aku berdiri. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika kau dengar, bukalah pintu hatiku. Aku akan masuk di rumahmu. Aku datang masuk di rumahmu. Aku datang makan bersamamu, dan engkau diam bersamaku selamanya. Suara Yesus, bukakan pintu dan sambutlah. Siapkan jiwa ragamu, sambutlah Dia, Raja mulia. Dia baik, penuh kasih sayang. Dia lembut, penuh kemesraan. Juru selamat bagi manusia. Kita ulang, Dia baik penuh kasih sayang. Dia baik penuh kasih sayang. Dia lembut penuh kemesraan. Juru selamat bagi manusia. Juru selamat manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Telah selesai, jemaat dipersilakan bersaat teduh.
akan masuk di rumahmu. Aku datang masuk di rumahmu. Aku datang makan bersamamu. Dan engkau diam bersamaku. Bersamaku selamanya. Dengarlah suara Yesus, bukakan pintu dan sambutlah. Jangan berpaling, siapkan jiwa ragamu. Sambutlah dia, Raja mulia. Dia baik, penuh kasih sayang. Dia lembut, penuh kemesraan. Juru selamat bagi manusia. Juru selamat manusia. Dia baik, penuh kasih sayang. Dia lembut, penuh kemesraan. Juru selamat bagi manusia.